Hanya butuh waktu beberapa jam bagi DeepSeek R1, sebuah sistem kecerdasan buatan milik Cina, untuk menghancurkan dominasi kecerdasan buatan Amerika Serikat. Dalam hitungan jam setelah diluncurkan, DeepSeek meruntuhkan lebih dari $1 triliun ekonomi Amerika Serikat atau lebih dari sekitar 16.000 triliun rupiah. Sebelum lanjut, silakan like, subscribe, share, and comment supaya tidak ketinggalan video-video Gus Afik berikutnya. Dalam sekejap, saham Nvidia tersungkur minus 17% dengan total saham hangus sebesar $593 miliar. Bukan hanya Nvidia, harga saham produsen chip Broadcom juga tersungkur hingga 17,4%. Diikuti oleh induk perusahaan Google yaitu Alphabet yang turun hingga 4,2%. Lalu pendukung ChatGPT yaitu Microsoft yang turun 2,1%. Indeks semikonduktor Philadelphia turut anjlok sebesar 9,2%. Dan ini adalah persentase penurunan terbesar sejak Maret tahun 2020, dengan penurunan terbesarnya adalah Marvell Teknologi yang jatuh hingga 19,1%. Tentu saja, ini menjadi pukulan telak dan mengejutkan bagi Amerika Serikat. Sebagai pendatang baru, DeepSeek menempati peringkat teratas sebagai sistem yang banyak diunduh melalui App Store di Amerika Serikat, Inggris, dan Cina sejak diluncurkan. Padahal sebelumnya, banyak pengusaha Amerika Serikat berpandangan bahwa mereka berada di posisi beberapa tahun lebih maju dari Cina. Para pengusaha itu berpandangan bahwa perusahaan rintisan Cina tidak mungkin menghasilkan model kecerdasan buatan yang lebih unggul dari Amerika Serikat. Namun sayangnya, anggapan itu adalah salah sepenuhnya. Karena faktanya, model kecerdasan buatan baru buatan Cina bahkan melampaui model paling canggih yang dimiliki oleh Amerika Serikat saat ini dengan biaya yang jauh lebih rendah. Tetapi, ini bukan sekedar pertarungan tentang kecanggihan. Ini adalah dua sistem kecerdasan buatan yang menjadi simbol dari dua negara besar yang berada di belakangnya. Pertarungan ini juga akan menjadi cerita tentang hegemoni, kapitalisme, dan geopolitik yang mempengaruhi dunia di masa depan. Pertarungan ini dimulai ketika Presiden Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor terhadap produk-produk Cina. Pemerintah Amerika Serikat menuduh Cina melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, termasuk pencurian kekayaan intelektual dan subsidi industri yang tidak transparan. Kemudian, sebagai respon atas kenaikan tarif tersebut, Cina membalas dengan menaikkan tarif produk Amerika Serikat, yang hal ini semakin memperburuk hubungan dagang kedua negara tersebut. Namun, perang dagang ini semakin meruncing tatkala Amerika Serikat mulai menargetkan sektor teknologi Cina, terutama perusahaan-perusahaan besar seperti Huawei yang dilarang mengakses teknologi 4G dan komponen perangkat keras Amerika Serikat, lalu TikTok yang dituduh membahayakan keamanan data pengguna Amerika, hingga SMIC yang dijatuhi sanksi untuk menghambat pengembangan chip canggih. Alasan utama Amerika Serikat melakukan pemblokiran ini adalah kekhawatiran mereka terhadap dominasi Cina dalam bidang teknologi, terutama dalam bidang kecerdasan buatan dan komunikasi. Karena jelas, jika Cina berhasil mengembangkan teknologinya sendiri tanpa ketergantungan terhadap Amerika Serikat, posisi Amerika sebagai pemimpin teknologi global bisa tergeser. Karena itu, Amerika Serikat mengambil sebuah langkah drastis dengan mencegah Cina mengakses chip paling canggih yang menjadi komponen utama dalam pengembangan kecerdasan buatan dan superkomputer. Karena, sebagaimana umum diketahui, pada era digital saat ini, chip adalah jantung dari semua teknologi canggih. Dari ponsel pintar hingga superkomputer, dari mobil listrik hingga kecerdasan buatan atau AI, semuanya bergantung pada chip semikonduktor yang kuat dan efisien. Bagi Amerika Serikat dan Cina, penguasaan atas teknologi chip sama pentingnya dengan memiliki senjata nuklir dalam perang modern. Dan inilah sebabnya Amerika Serikat menggunakan chip sebagai alat utama untuk menekan Cina dalam perang dagang. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat dan sekutunya memang memiliki kendali atas industri chip global.
Amerika Serikat memiliki Nvidia yang menjadi pemimpin dalam pembuatan GPU canggih untuk AI. Lalu ada Intel, produsen utama CPU dan berbagai chip untuk pusat data. Ada juga AMD yang menjadi pesaing utama Nvidia dalam industri GPU dan prosesor. Sementara itu, TSMC milik Taiwan adalah pabrik semikonduktor paling canggih di dunia yang memproduksi chip untuk Apple, Nvidia, dan perusahaan lainnya. Kemudian ASML, sebuah perusahaan yang menguasai teknologi litografi ekstrim ultraviolet yang sangat penting dalam pembuatan chip paling canggih, juga menjadi bagian dari Amerika Serikat. Dengan dominasi ini, Amerika Serikat jelas memiliki kendali penuh terhadap teknologi chip di seluruh dunia. Yang artinya, jika suatu negara tidak mendapat izin dari Amerika Serikat, mereka akan kesulitan mengakses chip tercanggih di dunia. Tragisnya, sejak tahun 2022, pemerintahan Joe Biden mengambil langkah agresif untuk mencegah Cina terhadap chip canggih. Langkah-langkah yang diambil oleh Biden adalah melarang ekspor GPU kelas atas dari Nvidia dan AMD ke negara Cina, membatasi akses Cina terhadap TSMC untuk mencegah produksi chip berteknologi tinggi, menekan Belanda agar melarang ekspor mesin EUV dari ASML dan memasukkan perusahaan semikonduktor milik Cina ke dalam daftar hitam perdagangan. Akibatnya, Cina tidak bisa lagi membeli chip terbaru dari Nvidia, seperti Nvidia A100 dan H10 yang menjadi standar industri dalam pengembangan kecerdasan buatan. Saat itu, banyak analis berpandangan bahwa tanpa akses terhadap chip canggih, Cina tengah berada di jurang kematian. Karena jelas bahwa ini akan menjadi hambatan besar bagi kemajuan teknologi Cina. Tetapi, menghalangi Cina untuk mengakses chip canggih tampaknya menjadi salah satu keputusan paling menyedihkan yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena bukannya menyerah pada keadaan, Cina justru menemukan jalan keluar yang menggemparkan dunia. Ketika sanksi dari Amerika Serikat mulai berlaku, industri teknologi Cina mengalami guncangan besar. Kendati demikian, Cina mulai menggunakan GPU generasi lama seperti Nvidia A800 dan H800 yang masih bisa diakses meski memiliki kapasitas terbatas dibandingkan chip yang terbaru. Di sisi lain, SMIC, pabrik semikonduktor terbesar milik Cina, mulai mengembangkan chip buatan dalam negeri yang meskipun masih tertinggal dari TSMC dan Samsung, namun tetap mampu menjalankan tugas AI dasar. Selain itu, Cina juga mengembangkan sistem distributed computing, di mana beberapa GPU kelas bawah bekerja sama untuk mencapai performa yang mendekati GPU kelas atas. Cina juga memperkuat hubungan dengan negara-negara yang tidak mengikuti sanksi Amerika Serikat, seperti Rusia dan beberapa negara di Timur Tengah untuk mendapatkan suplai teknologi. Meskipun tidak memiliki chip sekelas Nvidia H100, Cina bisa mengembangkan AI dengan cara lain, yaitu menggunakan model AI yang lebih efisien. Bukannya mengikuti pendekatan brute force seperti OpenAI dan Google yang menggunakan superkomputer dengan ratusan ribu GPU, Cina fokus pada model AI yang lebih ringan dan hemat energi. Cina juga memanfaatkan komputasi awan atau cloud computing. Alih-alih mengandalkan satu GPU super kuat, mereka menggunakan banyak GPU lebih lemah secara paralel, menciptakan superkomputer berbasis cloud yang tetap bisa melatih AI skala besar. Selain itu, Cina mulai mengembangkan algoritma AI yang lebih efisien, sehingga tidak membutuhkan chip dengan daya komputasi yang besar. Lalu, sebagai hasil dari strategi ini, Cina akhirnya menciptakan DeepSeek, AI yang menggunakan hardware lebih sederhana tetapi memiliki performa luar biasa. Dan hebatnya, dengan hanya menghabiskan dana sekitar 6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 97 miliar rupiah hanya dalam waktu 2 bulan, DeepSeek berhasil menciptakan 2 model AI, yaitu DeepSeek V3 dan DeepSeek R1, yang disebut lebih efisien dan ekonomis. Dan hebatnya lagi, salah satu daya tarik terbesar DeepSeek adalah sifatnya yang gratis dan open source. Keputusan Cina untuk membuka akses teknologi ini memiliki dampak besar bagi industri AI global.
dengan membebaskan kode sumber DeepSeek, China mendorong lebih banyak pengembang di seluruh dunia untuk menggunakan teknologinya. Dan akhirnya, semakin banyak yang mengadopsi DeepSeek, maka semakin kuat ekosistem AI yang mereka bangun. Saat ini, banyak perusahaan dan institusi di seluruh dunia masih bergantung pada model AI dari OpenAI, Google, atau Microsoft. Maka dengan DeepSeek, China menawarkan alternatif yang bisa mengurangi dominasi AI dari Amerika Serikat. AI open source memungkinkan negara-negara berkembang dan perusahaan kecil untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan sendiri tanpa harus membayar mahal kepada perusahaan barat. Dan ini bisa memperkuat hubungan China dengan negara-negara lain yang ingin menghindari ketergantungan pada Amerika Serikat. Dan dengan membuka teknologi ini ke seluruh dunia, China bisa menarik lebih banyak pengembang, peneliti, dan inovator untuk berkontribusi dalam pengembangan AI mereka. Sebelum lanjut, silakan like, subscribe, share, and komen supaya tidak ketinggalan video-video Gus Afik berikutnya.